Halo para calon bidan hebat, hari ini kita akan ngobrolin sesuatu yang jujur aja sering bikin pusing, analisis bivariat. Tapi tenang, kita nggak akan ngomongin rumus yang ribet-ribet kok. Anggap aja pembahasan kita kali ini tuh semacam peta jalan, panduan praktis yang bakal nuntun kalian dari data yang numpuk jadi sebuah bukti yang kuat buat penelitian kalian. Oke, siap? Yuk kita mulai. Coba dibayangin, kalian udah capek-capek ke lapangan, ngumpulin kuesioner, wawancara ibu-ibu hamil, pas balik, di depan mata ada tumpukan data. Bingung kan? Terus mikir, ini data mau diapain ya? Nah, sebenarnya di dalam angka-angka ini tuh ada cerita yang nunggu buat diungkap. Dan analisis bivariat inilah kuncinya. Nah, ini dia agenda atau peta perjalanan kita hari ini. Kita mulai dari pertanyaan, punya data, terus ngapain? Lanjut nentuin mau cari hubungan atau perbedaan. Habis itu, kita bedah satu-satu jalurnya, nemuin peta utamanya, dan yang paling penting, gimana cara ngubah angka jadi bukti nyata buat praktik kebidanan. Oke, kita mulai dari bagian pertama. Jadi, data udah kekumpul nih. Ingat ya, statistik itu bukan cuma matkul yang bikin pusing, tapi ini alat bantu kalian buat jawab pertanyaan-pertanyaan penting di lapangan. Jadi, apa sih analisis bivariat itu? Gampangnya gini deh. B itu artinya dua. Jadi kita tuh selalu ngelihat interaksi antara dua variabel. Makanya namanya B. Contohnya nih, kita mau lihat ada hubungan nggak sih antara kepatuhan minum tablet FI sama kejadian anemia? Atau ada bedanya nggak sih berat badan bayi dari ibu yang merokok sama yang nggak? Tuh kan, selalu ada dua hal yang kita bandingin atau kita cari hubungannya. Nah, ini dia persimpangan jalan pertama yang paling krusial di peta kita. Sebelum milih uji statistik yang manapun, kalian harus tanya dulu ke diri sendiri. Tujuan penelitianku ini sebenarnya apa sih? Aku mau cari hubungan atau mau cari perbedaan? Coba lihat, ada dua jalur utama di sini. Yang pertama, jalur asosiasi atau hubungan. Pertanyaannya tuh kayak, ada hubungannya nggak ya antara status anemia ibu dengan kejadian BBLR? Jalur kedua, itu komparasi atau perbedaan. Pertanyaannya beda lagi, misalnya, ada bedanya nggak ya rata-rata kadar HB antara ibu yang rajin ikut kelas hamil sama yang nggak? Kalau kalian udah bisa nentuin ini dari awal, wah, sisa perjalanannya bakal jauh lebih gampang. Percaya deh. Oke, yuk kita coba masuk ke jalur pertama dulu, yaitu jalur hubungan. Kalau pertanyaan penelitian kalian itu seputar apakah ada hubungan, kemungkinan besar sahabat kalian itu adalah uji chi-square. Uji chi-square ini jagoannya buat data yang sifatnya kategorik. Data kategorik itu apa sih? Gampangnya, data yang bisa dikelompok-kelompokin. Misalnya anemia, kan kelompoknya cuma iya atau tidak. Kepatuhan, patuh atau tidak patuh. Atau tingkat pendidikan, rendah, sedang, tinggi. Nah, data-data kayak gini kan sering banget kita temui di penelitian kebidanan. Cara kerjanya, uji chi-square itu ngelihat data dalam tabel kayak gini. Coba deh kita perhatiin bareng-bareng. Di kelompok yang nggak patuh minum tablet FE, dari 25 orang, 18-nya anemia. Banyak ya. Sekarang bandingin sama yang patuh. Dari 25 orang, cuma 6 yang anemia. Kelihatan banget kan polanya? Kayaknya ada hubungan nih. Nah, uji chi-square ini tugasnya ngebuktiin apakah hubungan yang kita lihat ini beneran nyata atau cuma kebetulan aja. Nah, di statistik ada yang namanya angka sakti, yaitu p-value kurang dari 0,05. Anggap aja ini tuh kayak lampu hijau. Kalau hasil hitungan kalian nanti dapat p-value di bawah 0,05, itu artinya go, lampu hijau. Artinya, pola yang tadi kita lihat di tabel itu bukan kebetulan, hubungannya itu beneran ada, signifikan secara statistik. Terus, gimana cara kita nulis kesimpulannya? Gini nih, misalnya hasilnya P sama dengan 0,003. Itu kan jauh lebih kecil dari 0,05, ya kan? Artinya, kita bisa dengan pede nulis deskripsi kita, terdapat hubungan yang bermakna antara kepatuhan minum tablet FE dengan kejadian anemia. Keren kan? Kalian baru aja mengubah angka jadi bukti. Nah, tapi ada satu hal yang penting banget dan kalian harus hati-hati di sini. Chi-square itu cuma bilang kalau ada hubungan. Dia nggak bilang ada sebab akibat. Jadi kita nggak bisa bilang karena nggak patuh maka jadi anemia. Nggak bisa. Makanya pas nulis kesimpulan, selalu pakai kata berhubungan dengan. Jangan pakai kata menyebabkan atau berpengaruh terhadap. Ini penting banget buat menjaga kualitas penelitian kalian. Oke, sekarang kita putar balik ke persimpangan tadi. Kita coba masuk ke jalur yang kedua, yaitu jalur perbedaan. Jalur ini kita pakai kalau kita mau bandingin rata-rata sesuatu antar kelompok. Contohnya tadi, bandingin rata-rata berat badan bayi antara ibu yang merokok sama yang enggak. Nah, di jalur ini ada satu pos pemeriksaan wajib. Kita harus cek dulu normalitas datanya.
Gampangnya, bayangin aja data itu kayak sebaran tinggi badan. Kalau datanya normal, grafiknya bakal ngebentuk kayak lonceng gitu, simetris. Kalau data kalian bentuknya kayak lonceng alias normal, kita masuk ke jalur A, pakai uji parametrik. Tapi kalau datanya aneh, menceng ke kiri atau ke kanan, nah, kita harus lewat jalur B, pakai uji non-parametrik. Jadi, cek dulu normalitasnya, baru pilih uji. Oke, kita udah lihat 2 jalur utama dan ada beberapa cabang juga. Mungkin sekarang kalian mikir, duh, kok banyak ya pilihannya? Tenang-tenang, sekarang saya mau kasih peta utamanya. Anggap aja ini contekan saktinya, yang bakal ngebantu kalian milih uji yang pas, kapanpun dimanapun. Ini dia peta jalan utama kalian. Cara pakainya gampang banget. Kalian cuma perlu jawab 3 pertanyaan. 1, tujuannya apa? 2, jenis datanya apa? 3, kondisinya gimana? Contoh ya, tujuan kalian mau cari perbedaan antara 2 kelompok. Terus jenis datanya itu numerik, kayak berat badan atau kadar Hb, pokoknya yang berupa angka. Terus kondisinya normal. Coba deh lihat di tabel. Langsung ketemu kan? Jawabannya uji T independen. Simple. Simpen baik-baik ya peta ini. Oke, biar makin nempel kita coba kuis kilat ya. Kita tes peta tadi. Kasus pertama, kalian mau meneliti hubungan antara status anemia, datanya ya atau tidak, dengan kejadian BBLR, datanya ya atau tidak juga. Nah, pakai uji apa nih? Coba deh lihat petanya. Gimana? Udah ketemu? Betul banget. Tujuannya kan hubungan, jenis datanya kategorik ketemu kategorik. Langsung lihat peta, jawabannya pasti C-square. Gampang kan? Oke, lanjut kasus kedua. Kalian mau bandingin rata-rata berat badan bayi. Ada 2 kelompok, ibu perokok sama ibu bukan perokok. Dan ada info penting nih, datanya terdistribusi normal. Coba, uji apa yang kalian pilih? Jawabannya adalah tujuannya. Beda 2 kelompok, datanya numerik. Kondisinya normal. Peta kita langsung ngasih jawaban, uji T independen. Wah, kalian udah jago nih pakai petanya. Oke, kita udah hampir sampai di ujung perjalanan kita nih. Jadi, semua proses yang udah kita bahas dari tadi, milih jalur, milih uji, baca p-value, itu semua tujuannya cuma satu, yaitu ngubah tumpukan angka yang tadinya bikin bingung, jadi sebuah bukti ilmiah. Bukti yang bisa kita pakai buat meningkatkan praktik kebidanan di lapangan. Jadi, kalau kita rangkum, ada 5 langkah kunci yang perlu kalian ingat. Pertama, tentuin dulu tujuannya, mau cari hubungan atau perbedaan. Kedua, kenali jenis datanya, kategorik atau numerik. Ketiga, kalau datanya numerik, jangan lupa cek normalitas. Keempat, baru deh pakai peta contekan tadi buat milih uji yang pas. Dan terakhir, yang kelima, interpretasikan p-value buat ambil kesimpulan. 5 langkah ini kerangka kerja yang bakal ngebantu kalian terus. Jadi gimana? Analisis bivariat itu ternyata bukan monster statistik yang menakutkan kan? Anggap aja, dia ini kompas, peta, atau alat bantu kalian buat bercerita dengan data. Sekarang, pertanyaannya bukan lagi, aduh, gimana ya cara analisis datanya? Tapi udah berubah jadi, kisah penting apa nih yang bisa aku ungkap dari dataku, yang bisa bantu meningkatkan kesehatan ibu dan bayi di luar sana. Semangat terus menelitinya, dan selamat mengungkap kisah-kisah hebat itu.